Oke, ikhwah. Demikian ahlu sunnah di tengah. Oke? Kita nggak boleh sembarangan kafirin, nggak boleh sembarangan kafirin. Tapi di satu sisi juga harus ada kasus takfir, menghukumi seseorang akhirnya keluar dari ahlul kiblat, itu ada. Nggak seperti murjiah, yang akhirnya nggak ada kasus apapun yang membuat seseorang menjadi murtad. Nah, nggak juga begitu kita. Oke, satu sisi kita menghindari takfir. Tapi apakah maknanya seseorang ketika udah melakukan semua pembatal keislaman, telah terpenuhi semua syarat-syaratnya, tetap kita mau hitung Islam aja, nggak mau kita kafirin? Lah, kenapa emang? Karena bagaimanapun hatinya telah berislam. Begitu. Oke? Nah, itu murjiah jadinya, awas. Tetap terjadi kasus takfir. Jadi di tengah ahlus sunnah, di tengah dalam hal ini. Oke? Takfir terjadi apabila pembatal-pembatal keislaman terjadi pada seseorang, kasus-kasus yang sifatnya membatalkan keislaman seseorang. Dan itu pun tidak sekonyong-konyong. Ketika ada ulama atau salaf berkata demikian, apabila seseorang melakukan hal ini, dia telah kafir, dia telah keluar dari Islam. Tuh, dulu awam tuh langsung ngerti ketika dibilang gitu, maknanya apabila telah didirikan atasnya hujah, telah terhilangkan darinya mawani', penghalang-penghalang dihukumi kafir. Awam dulu ngerti ketika dibilang gitu. Oke? Kayak waktu Imam Ahmad bin Hanbal bilang, man qala bi anna al-Qur'an makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang berkata bahwa Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir, dia telah kafir. Tuh. Oke? Awam waktu Imam Ahmad bilang begitu, dulu tuh seawam-awamnya orang ngerti. Oh, maksudnya apabila terhilangkan darinya mawani', hal-hal yang menghalangi seseorang dari dihukumi kafir kalaupun telah terjadi pembatal keislaman padanya. No. Seperti mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Buktinya apa? Buktinya penguasa yang ada pada masanya mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan memaksakan hal itu. Tapi apakah Imam Ahmad menghukumi penguasanya kafir? Tidak. Sama Imam Al-Barbahari, apabila kau melihat seseorang melakukan pembatal keislaman, maka kau harus tahu dan wajib atasmu telah menghukumi dia bahwasanya dia telah keluar dari Islam apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan terhilangkan penghalang-penghalangnya. Tuh, awam dulu nggak usah pakai disebutin segitunya, disyarah segitunya, langsung otomatis dah. Coba orang sekarang, barang siapa yang dia meminta-minta di kuburan maka dia musyrik, kafir. Ada orang sekarang ngomong gitu, awam nangkepnya apa? Oh, dia takfiri. Tahu nggak? Padahal dia berkata perkataan mujmal. No. Paham nggak? Kayak ini Imam Al-Barbahari. Nah, lihat. Apabila ada seseorang dia berdoa kepada hal lain selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, banyak nggak Muslim melakukan itu? Banyak bener, bro. Tetangga ente banyak nggak? Iya, nggak jauh-jauh. Banyak bener nggak? Yang jaroh terus minta-minta di kuburan. Iya kan? Iya, minta kepada selain Allah. Udah fix. Oke? Atau hal-hal demikian, maka wajib atasmu untuk menghukuminya bahwasanya dia telah keluar dari Islam. Tuh, kata Imam Al-Barbahari. Oke? Maknanya ente pulang ke rumah langsung ente hukumin tetangga ente yang kemarin ente itu masih muslim, udah kafir dia. Gue tahu waktu jaroh dia minta-minta sih. Gitu. Imam Barbahari nggak memaksudkan itu. Kalaupun tidak disebutkan olehnya dan oleh para salaf di dalam hal demikian, orang tuh otomatis langsung mengetahui apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan terhilangkan penghalangnya. Semua hukum itu dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syaratnya, okay? Dan terhilangkan penghalangnya. Ini konsep inti di antara konsep-konsep inti Ahlus Sunnah. Nggak bisa meleng kita dari sini. Paham ya? Sama seperti Allah berkata, pencuri lelaki, pencuri wanita, potonglah tangan mereka. Apakah maknanya mentah-mentah dapat maling sendal jepit di masjid ente iris tangannya rame-rame? Nggak begitu kan? Ketika Allah berkata, pencuri lelaki, pencuri wanita, potong tangan mereka. Langsung di benak kita, apabila terpenuhi syarat-syaratnya, terhilangkan penghalang-penghalangnya. Tuh, langsung, itu langsung. Jadi jangan baper ketika kita menyampaikan hukum yang kenceng tuh. Terus dibilang, oh takfiri dia nih, bakatnya takfiri. Lo aja norak. Ilmu lo nggak nyampe itu mah. Paham? Kayak Imam nih, rahimahullah, mengatakan kata-kata yang mujmal. Apabila dia melakukan ini, maka wajib atasmu menghukuminya bahwa dia telah keluar dari Islam. Kalau ada orang kontemporer bikin buku dengan pernyataan demikian, bangsa dituduh takfiri kan? Dituduh takfiri. Kenapa? Karena yang bacanya alay. Dulu orang awamnya juga tahu ketika ada hukum demikian, maknanya adalah, kalaupun nggak disebutkan oleh si penulis, nggak disebutkan dengan detail oleh si orang yang mengatakan, maknanya adalah hukum demikian, idza staufat syurutuhu wantafat mawani'uhu. Tuh, selalu dua poin itu.
Apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, terhilangkan penghalang. Terjadi sebab, di antara sebab-sebab dihukuminya seseorang keluar dari Islam. Setelah terjadi sebab, apakah langsung dihukumi seseorang dikeluar dari Islam? Entar dulu. Setelah sebab ini baru kita hitung, apakah syarat-syarat pengkafiran terpenuhi padanya? Apakah terhilangkan penghalang-penghalang pengkafiran darinya? Tuh. Ya. Dapat. Jadi kalau baca, makanya beberapa tariris yang suka main bom, teroris nih, kadang mereka berhujah untuk kebatilan mereka, ya, dengan syubhat-syubhat yang mereka comot-comot dari perkataan para ulama yang sifatnya mujmal begini. Mereka berhujah dengan buku-buku Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada banyak perkataan demikian. Mereka berhujah dengan buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tuh. Karena ada perkataan-perkataan demikian yang akhirnya mereka telan mentah dan mereka hajar langsung mentah-mentah di lapangan. Akhirnya kita Ahlus Sunnah ketika menggunakan buku-buku yang sama, dihitung sama nggak akhirnya? Ngajinya buku itu juga bang, saya bawa petasan nih, gitu kan? Bawa mercon nih di gamisnya nih. Dikata begitu nggak? Juga. Baik-baik lo ngajinya jenggot, no, periksa di tasnya ada jangwek lagi. Serem nggak? Karena nggak bisanya orang memahami perkataan-perkataan global, mujmal demikian. Jadi kalian, kita penuntut ilmu, langsung ketika seseorang dia akidahnya akidah Ahlus Sunnah, orang dikenal dia biasa menegaskan sunnah, mengingkari yang bid'ah, dia mengatakan perkataan-perkataan mujmal. Nah ini adab inti, di antara inti-inti adab. Dia mengatakan perkataan-perkataan mujmal demikian, langsung maknanya arahkan sesuai dengan kaidah-kaidah karena al-aslu fihi ala sunnah, karena hukum usulnya dia di atas sunnah. Jangan langsung sengaja dicuri-curi perkataan demikian, dipotong-potong, di frame untuk langsung menghukumi bahwasanya dia di atas kebid'ah. Nah, jangan, awas. Ya, apabila seorang imam, seorang Ahlus Sunnah mengatakan perkataan-perkataan yang mujmal, yang artinya bisa diseret ke situ juga, di satu sisi, gitu. Karena seseorang membaca perkataan imam begini, langsung kita bisa menyeret, oh berarti langsung kita kafirin, begitu kan? Mujmal nggak? Multitafsir gitu. Apabila orang yang mengatakannya adalah orang yang berada di atas konsep sunnah, langsung arahkan maknanya yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Itu adab. Bukan malah dijudge, bukan malah diingkari. Dapat ya? Bisa difahami itu. Ini error yang terjadi bahkan pada para penuntut, pada para dai. Bukan cuma para penuntut ilmu. Jika ada perkataan-perkataan mujmal demikian, wah langsung semua jadi mufti Facebook, ya salam, mujahid keyboard, langsung semua jadi pendekar di dunia maya. Ya kan? Allahul musta'an. Langsung, jangan dengan ini kemudian kita menghukumi, oh Al-Imam Al-Barbahari adalah takfiri, begitu mudah mengkafirkan orang. Jangan ya, jangan. Arahkan kepada sesuai dengan yang kaidah Ahlus Sunnah. Beliau berkata begini, berarti maknanya idza staufat syurutuhu wa intafat mawani'uhu, apabila terpenuhi syarat-syarat takfir pada individu tersebut, terhilangkan penghalang-penghalang takfir pada individu tersebut. Ustaz, syarat-syaratnya apa aja, penghalang-penghalangnya apa aja? Ini udah dibahas kan di Nawaqidul Islam waktu itu. Ya, di kitab yang sebelum ini, Nawaqid al-Islam. Ya.